Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Kali ini kita akan mereaksi lagi, teman-teman, video yang sangat menarik ya, tentunya di sini. Dan kebetulan ini ada yang lewat dari apa ya? Dari YouTube ya, teman-teman, tentunya. Dan kali ini channel yang saya ambil itu channelnya dari Daftar 5 ya, teman-teman. Dan di sini berjudul Di Ujung Bumi Jauh Dari Apapun, ini tempat paling terpencil di dunia yang menyimpan banyak rahasia, teman-teman. Jadi sekilas saya tertarik dengan judul di sini, teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi sebelum kita lihat videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya seperti apa yang akan diberikan atau informasi apa yang akan diberikan oleh channelnya Daftar 5. Oke, cus kita ke videonya teman-teman. Hai YouTubers, pernahkah kalian terpikir kalau kota atau daerah mana saja yang terpencil? Kalian mungkin membayangkan sebuah wilayah terpencil yang ada di Indonesia tidak memiliki sinyal dan akses jalan beraspal. Tapi beberapa list yang akan dibahas di video ini jauh lebih terpencil lagi. Berikut daftar beberapa tempat paling terpencil yang ada di pucuk dunia, di Alaska hingga berada di tengah-tengah samudra. Beberapa nama kotanya mungkin sangat asing untukmu. Simak videonya sampai akhir ya. Tempat yang terisolasi adalah salah satu kota kecil yang ada di bagian negara Alaska bernama Whittier. Kota ini tepatnya berada di ujung Canal Passage, sebuah terowongan sepanjang 4 km. Dan terowongan itulah yang merupakan satu-satunya akses keluar masuk ke Whittier. Selain akses keluar masuknya yang terbatas dari berada di ujung terowongan, kota ini juga ditempati beberapa warga saja. Bahkan menurut catatan sipilnya, kota ini hanya ditempati oleh 200 orang saja dan mereka umumnya tinggal di satu gedung berisi rumah susun berlantai 14. Wah, jadi jangan kaget ya jika suatu hari kamu akan berkunjung ke kota ini dan tidak menemukan rumah penduduk dan beberapa gedung saja. Edinburgh of Seven Seas, Tristan da Cunha. Selanjutnya adalah Edinburgh of Seven Seas. Kota Edinburgh of Seven Seas adalah ibu kota dari wilayah Tristan da Cunha, sebuah wilayah yang ada di seberang Britania Raya yang posisinya berada di tengah-tengah Samudra Atlantik Selatan. Tristan da Cunha ini sebenarnya adalah pulau dengan gunung volcano yang masih aktif. Kira-kiranya berada di tengah-tengah antara Buenos Aires, Argentina, dan juga Cape Town, Afrika Selatan. Kota Edinburgh of Seven Seas atau disingkat saja menjadi ISS ini mungkin salah satu kota yang hampir tidak pernah dibahas oleh sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan Whittier, ISS ini juga hanya dihuni oleh beberapa warga saja. Menurut catatan, kota terpencil ini hanya dihuni oleh sekitar 300 orang saja. Selain itu, akses menuju kota ini juga sangat amat susah bahkan mustahil dilakukan orang biasa. Pulau ini sangat menarik karena dikelilingi oleh laut samudra dengan ombak dan karang yang indah. Tapi untuk menuju kota ini tidak mudah. Untuk menuju kota ISS, kamu harus melakukan perjalanan selama 6 hari dengan menggunakan kapal kecil yang hanya bisa berlayar di Cape Town, Afrika Selatan. Villa Las Entrelas, Antartika. Selanjutnya ada Villa Las Entrelas yang ada di Antartika. Kota ini adalah salah satu kota terpencil dan paling dingin yang ada di dunia. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, kota ini hanya ditinggali 100 orang, sehingga kota Villa Las Entrelas ini adalah kota paling terpencil dan paling sedikit jumlah penduduknya. Pulau Cocos, Australia. Selanjutnya adalah Pulau Cocos yang ada di Australia, dan Australia pun memiliki banyak pulau kecil di sekitarnya. Tapi ternyata tidak semua pulau kecil itu dipilih untuk ditinggali. Salah satunya adalah Pulau Cocos ini. Pulau ini merupakan salah satu gugusan dari pulau kecil-kecil dan 2 atol yang melingkar. Lebih tepatnya berada di Samudra Hindia. Dari bentuknya Pulau Cocos ini memiliki daratan yang cukup sempit dan memiliki bentuk pulau yang unik. Menurut catatan sipil, pulau ini memiliki jumlah warga 600 orang saja dan kebanyakan dari warga ini bekerja sebagai pegawai konstruksi dan pekerja pariwisata.
Untuk menuju pulau ini, satu-satunya cara untuk bisa ke sana adalah hanya menggunakan kapal. Selain itu, untuk mengirimkan surat yang masuk ke lokasi ini membutuhkan waktu 2 bulan karena biaya operasional yang cukup tinggi. Medok, Tiongkok. Berikutnya Medok, sebuah kota kecil yang ada di Tiongkok, lebih tepatnya berada di kawasan pegunungan tinggi Tiongkok. Medok ini juga merupakan salah satu kota kecil yang terasing di dunia. Beberapa alasan kenapa kota ini terpencil adalah tidak hanya akses menuju kota ini, namun juga jumlah fasilitas yang sangat sulit didapatkan di daerah ini. Hal ini memungkinkan penduduk setempat tidak bisa berbuat banyak di sana. Bahkan ketika musim dingin tiba, para penduduk di sana hanya bisa diam karena akses saat musim dingin benar-benar terputus dan mereka seperti terjebak di sana. Kayaknya Medok ini yang paling terisolasi ya. Coober Pedy, Australia. Selanjutnya ada kota Coober Pedy yang ada di Australia. Berbeda dengan kota sebelumnya dari Australia yang merupakan salah satu gugus kepulauan sekitar Australia. Kota Coober Pedy ini berada di wilayah Australia Selatan dan lebih tepatnya 846 km dari Adelaide. Meskipun terbilang terisolasi, kota Coober Pedy ini memiliki banyak penduduk dibandingkan kota terisolasi lainnya. Menurut catatan sipilnya, jumlah penduduk Coober Pedy ini tidak kurang dari 2.000 orang dan dibangun di bawah tanah. Fasilitas di kota ini cukup mumpuni karena ada gereja hingga hotel di sana. Jika dilihat, kota ini memiliki tampilan yang unik dan mirip dengan beberapa scene kota terasing di beberapa film science fiction. Salah satu sumber kekayaan kota ini adalah batu opal yang mereka ambil di bawah tanah kota ini. Larinconada, Peru. Berikutnya ada Larinconada, sebuah kota mungil yang ada di Peru, lebih tepatnya berada di kawasan provinsi Perus Montañas Puno. Karena berada di kawasan pegunungan, Larinconada ini disebut sebagai kota di titik tertinggi di dunia. Yang membuat kota ini terisolasi adalah karena tidak ada akses air dan aliran saluran pengolahan limbah. Dan hampir 68% penduduknya kurang makmur secara perekonomian. Tak hanya itu, untuk menuju kota Larinconada juga terbilang sulit. Untuk menuju Larinconada, kamu membutuhkan waktu selama 6 jam menggunakan bus dari kota terdekat. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan menuju kota ini pun juga masih belum beraspal. Omyakon, Rusia. Selanjutnya adalah kota Omyakon yang ada di Rusia. Las Entrelas adalah kota yang paling dikit, maka ada satu lagi kota yang juga dingin dan hanya beberapa orang yang mampu bertahan di sana. Omyakon ini disebut sebagai kota yang paling dingin dan hampir tidak berpenghuni di bumi. Karena sangat dingin, penduduk kota ini hampir setiap hari gelap dan hanya mendapatkan sinar matahari 4 jam saja per harinya. Kota ini juga memiliki temperatur yang sangat dingin, yaitu 58 derajat Celcius. Dan karena terlalu dingin dan hampir selalu dekat, hampir tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di wilayah ini. Jadi, cara penduduk untuk bertahan diri adalah dengan memakan daging rasa kutub, ikan frozen, dan darah kuda yang dicetak kotak dan dimasak dengan makaroni. Selain karena kurangnya pancaran sinar matahari dan temperatur yang sangat amat dingin, Omyakon juga sangat sulit dikunjungi. Untuk menuju ke sana, kamu perlu melewati satu-satunya jalur ke sana yang disebut The Road of Bones, yang bisa diakses dari salah satu bandara di Moskow, yaitu Yakutsk dan Magadan. Sangat disarankan untuk tidak berkendara sendirian ya. Pulau Socotra, Yaman. Berikutnya adalah Pulau Socotra yang ada di Yaman. Pulau Socotra ini disebut sebagai salah satu kawasan yang paling disukai alien dan konon katanya yang paling sering dituju oleh para alien. Selain itu, ada satu tumbuhan dengan bentuk aneh di pulau ini. Di sana kamu bisa melihat sebuah pohon kerdil yang hanya memiliki sedikit sekali dedaunan serta pohon kerdil yang memiliki ranting yang mirip dengan payung. Salah satu pohon unik yang terkenal dari pohon ini adalah pohon darah naga. Selain itu, ada lebih dari 800 spesies tanaman yang sangat langka di dunia, padahal kondisi iklim di kota ini adalah iklim gurun. Meski demikian, menurut catatan UNESCO sendiri, Socotra ini memiliki lebih dari 40.000 penduduk, tapi pembangunan jalannya baru dilakukan di tahun 2011 lalu. Letak geografis dari pulau ini adalah terletak 400 mil dari sana, ibu kota Yaman. Xiangtan, Tibet. Kota Xiangtan juga disebut sebagai salah satu kota paling terisolasi di dunia. Kota terpencil yang terletak di kawasan Tibet ini disebut sebagai The Roof of the World dan memiliki ketinggian daratan di 4.000 hingga 9.000 kaki. Kota ini juga berada di hamparan tanah seluas 900 mil melintasi dataran tinggi Tibet. Kota ini juga menjadi rumah bagi para nomaden termasuk Sherpa. Di Xiangtan ada beberapa satwa liar termasuk macan tutul salju dan tumbuhan yaks yang mampu tumbuh di kondisi iklim yang dingin di sana.
Untuk menuju kota ini, kamu harus memiliki surat izin yang lumayan mahal harganya, sekitar ribuan dolar. Tapi saat ini, kamu juga bisa mengaksesnya lewat Bandara Leh, stasiun kereta api Udhampur, atau bisa juga lewat Manali atau Srinagar. Utqiagvik, Alaska. Berikutnya adalah kota Utqiagvik yang ada di Alaska. Kota Utqiagvik ini disebut juga dengan kota Barrow, Alaska, dan merupakan kota paling ujung yang ada di utara Amerika. Secara geografis, kota terpencil ini terletak di jarak 3.000 mil dari Washington DC, 3.000 mil dari utara Los Angeles, dan 750 mil dari utara Anchorage. Meski dijuluki sebagai kota terpencil, tapi ada yang menarik dari kota ini. Di sini hampir setiap hari terasa dingin. Tumpukan salju yang ada di sepanjang jalan pun sepertinya tidak mencair dan sulit ditemukan pohon di sini. Meski menjadi kota terkecil dan terpencil, kota Barrow atau Utqiagvik ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap sekarang, termasuk jalanan yang sudah beraspal dan beberapa supermarket yang cukup lengkap. Bantam, Kepulauan Cocos atau Keeling. Berikutnya adalah Banten yang terletak di kawasan Kepulauan Cocos atau Keeling. Pulau ini merupakan tempat di mana para masyarakat Malay Cocos tinggal dan mengisolasikan diri dari dunia luar, sehingga mereka bisa menjaga bahasa tradisional mereka dan melestarikan budaya cara beribadah mereka. Karena cara mereka menjaga kebudayaan asli inilah yang membuat banyak orang turis terutama tertarik memilih Bantam sebagai destinasi wisata. Di sini, para turis tidak hanya dibuat takjub oleh budaya lokal masyarakat setempat, namun mereka pun juga bisa surfing, snorkeling, berselancar layang, atau cukup melihat burung-burung yang terbang di langit Bantam. Secara geografis, letak pulau ini berada di 1.700 mil di Perth, Australia, di mana hanya ada 2 kali jadwal penerbangan dalam seminggu. Jadi kalau berlibur ke sana, berarti kamu siap-siap berada di sana 2 minggu juga ya. Palmerston atau Pulau Cook. Berikutnya ada Palmerston yang terletaknya berada di kawasan Palmerston. Dulunya pulau kecil ini tidak berpenghuni sama sekali, hingga akhirnya seseorang dari Inggris bernama William Masters datang ke pulau ini tahun 1863. Selama di sana, William menikahi 4 istrinya dan memiliki 17 anak. Konon katanya seluruh penghuni pulau ini adalah turun dari William Masters. Pulau ini terbilang sangat terisolasi karena aksesnya yang sudah sangat susah. Untuk keluar masuk dari pulau ini, kamu hanya bisa menggunakan kapal laut yang hanya menghampiri Pulau Palmerston beberapa kali dalam setahun. Kapal itu pun berlayar dari Rarotonga, ibu kota Kepulauan Cook, dan kamu juga harus menempuh perjalanan selama 8 jam dari Tahiti. Selain itu, akses fasilitas juga amat sangat minim. Dalam satu pulau hanya ada 2 telepon umum dan akses internet yang hanya bisa digunakan 4 jam per hari saja. Kalau aksesnya serumit ini, kira-kira masih ada turis yang berlibur ke sini nggak ya? Migingo Island. Selanjutnya ada Pulau Migingo. Ini merupakan sebuah pulau kecil yang terlihat aneh jika dilihat dari jauh. Alasannya adalah karena pulau ini tampak seperti sebongkah batu raksasa, tapi saat didekati kita paham bahwa itu bukan hanya tidak memiliki tanah alias hanya bebatuan saja. Tapi kesan seperti batu ini didapat dari atap-atap rumah penduduk yang saling berdempetan. Pulau kecil ini merupakan pulau batu yang penduduknya berisi masyarakat Uganda dan Kenya. Karena itulah pulau ini menjadi rebutan kedua negara tersebut sampai sejak puluhan tahun lalu. Karena tidak memiliki tanah dan hanya terdiri dari batu saja, kamu tidak akan menemukan pohon di sini. Berikutnya adalah Itokoturmit yang berlokasi di Greenland. Posisi kota satu ini berada di tengah-tengah antara Taman Nasional Greenland dan Scoresby Sound. Area Itokoturmit ini merupakan salah satu area yang paling terisolasi dan hanya ada 450 jumlah penduduk secara keseluruhan. Tapi meski sedikit, perumahan penduduk di kota ini sangat unik. Kamu akan melihat beberapa rumah kecil yang dicat menggunakan warna yang mencolok dengan latar belakang pegunungan. Meskipun terpencil, kota ini juga memiliki bar yang buka sekali dalam seminggu. Daerah ini juga dikenal dengan marga satwa dan hewan laut termasuk beruang kutub, paus, halibut, muskoxen, dan anjing laut. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya yang diulas dari channelnya Daftar 5 teman-teman. Tempat di ujung
bumi, yang jauh dari apapun, yang terpencil teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman, ada beberapa tempat di sana, di Cina, di Korea, di Tiongkok, di Alaska, di Amerika, di Australia teman-teman ya, mungkin dengan jarak-jarak tempuh yang sangat jauh dari pusat kota, dari pusat pemerintahan teman-teman. Jadi ya fasilitasnya pun jadi sangat minim ya teman-teman. Bahkan untuk mencapai ke sana pun tadi ada yang disebut beberapa kali harus menggunakan perahu ya teman-teman, dan itu hanya ada dalam 2 kali dalam seminggu. Bahkan tadi ada tempat juga yang disebutkan hanya beberapa kali dalam setahun teman-teman. Jadi kalau kita mau berlibur ke sana ya kita harus siapkan waktu, uang, dan ya mental kalian juga teman-teman, karena secara otomatis karena jaraknya jauh dan juga fasilitas transportasinya jarang, jadi kita harus siap tinggal di sana lebih lama teman-teman. Ya seperti itulah. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.